Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah, alhamdulillah subuh hari ini kita hadir kembali untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ikuti dengan kajian beberapa hal penting yang bisa kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan muamalah kita, dalam kehidupan pergaulan kita. Ini yang subuh yang ketiga kita telah membahas sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat tenang, tidak ganas, tidak angkuh, tidak sombong, takabur. Itu tawadhu. Tawadhu itu sifat para nabi dan rasul dan orang-orang shodiqin, ya. Kemudian tawadhu dalam tiga hal sudah kita bicarakan, yaitu dalam agama, jangan dibantah agama dengan keterangan tak masuk akal, ya. Sudah kita uraikan panjang. Kemudian kita jadikan semua mukmin adalah saudara kita sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita menerima kebenaran dari siapapun datangnya, itu kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit takabur, ya, lawan dari tawadhu. Ya, apa penyakit takabur ini, dari mana asalnya, hakikatnya bagaimana, sudah kita jelaskan. Nah, kemudian malam ini, subuh hari ini, kita akan lanjutkan dengan sebab-sebab lahirnya keangkuhan dan kesombongan atau kibir. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa sombong itu lahir ketika manusia menganggap dirinya lebih suci, lebih bersih dari orang lain, lebih hebat, lebih kuat dari orang lain. Maka sifat-sifat ini bisa melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Hari ini dahulu-dahulu memang kita miskin, tidak punya apa-apa. Hari ini kita memiliki banyak apa-apa, banyak uang, banyak pangkat, kedudukan. Biasa manusia berubah menjadi angkuh, sombong, dan takabur. Al-Quran sendiri menyebutkannya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sudah jelas, ya. Itu bisa lahir keangkuhan dan kesombongan seseorang. Kemudian penyebab kedua orang bisa sombong, angkuh, ya, itu adalah karena menganggap bangsanya lebih mulia dari bangsa lain, lebih berhak, sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar bangsa di dunia ini, maka dia punya hak, otoritas untuk mengatur, mendidik, memimpin semua manusia di muka bumi ini. Ya, dia lahir sikapnya seperti itu. Nah, itulah sebab Al-Quran menjelaskan kita dulu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 pernah kita jelaskan, ya. Di sana dikatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi seluruh manusia itu dipanggil, ya, tidak mengenal warna kulit, bangsa apa, bahasa apa, di negara mana saja, dipanggil agar bisa mengembalikan hakikat ciptaan Allah tentang berbangsa dan bersuku ini. Tujuannya bagaimana, implementasinya, penerapannya dalam hidup bagaimana. Makanya disebut oleh Al-Quran, Al-Hujurat 13 itu,
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Bayangkan dari setiap pribadi laki, pribadi perempuan itu bisa melahirkan bangsa dan suku. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peran ini agar manusia memahami hikmahnya, mengambil manfaat, mengambil berkahnya. Ya. Min dzakarin aw untha wa ja'alnakum, dan kami juga telah menciptakan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, bangsa dan suku ini suatu keniscayaan akan berubah bahasanya, berubah karakternya, kadang-kadang berubah sudut pandangnya, karena bangsa berbeda. Suku juga seperti itu. Jadi Allah mengisyaratkan dari zakar itu dan unsa itu melahirkan bangsa dan suku. Ya, bangsa Yahudi, bangsa Amerika, ya, bangsa Sabah, bangsa Ad yang sudah hilang-hilang di dunia ini. Ya, banyak bangsa ini dan banyak suku. Ya, itu kekayaan Al-Quran, kekayaan Allah. Lita'arafu, tujuannya semua itu adalah untuk saling memahami, saling mengenal betapa kayanya Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia yang berjenis-jenis bentuknya nih, berjenis warna, bahasa, kultur, adat. Ini kekayaan Al-Quran, agar kita orang Islam, orang beriman mengambil manfaat, mengambil faedah dari ini semua. Ya. Lalu setelah diberi maksud tujuan berbangsa dan bersuku itu, tujuannya itu lita'arafu. Nah, agar kamu saling mengenal. Kalau kita sudah saling mengenal, insya Allah kita saling memahami. Kalau kita sudah saling memahami, ia bisa mewujudkan kerjasama yang bagus, bisa mewujudkan tolong menolong untuk kebaikan dan kemaslahatan. Itu tujuannya, bukan membangga-banggakan bangsa. Lalu kalau bukan bangsa dia seperti Yahudi, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena memang secara sosiologis manusia itu bangga dengan bangsa dan keturunan, bangga. Makanya Islam mengajarkan tujuan berbangsa dan bersuku itu lita'arafu, agar bisa kamu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam segala bentuk kebaikan, tolong menolong dalam sebentuk ketakwaan kita. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling menjajah, saling menginjak-injak, bukan. Tidak cocok dengan hakikat ciptaannya lita'arafu itu. Untuk saling kenal, saling memahami, di mana lebihnya, di mana kurangnya, saling mengisi bangsa dan suku ini. Karena tujuan kita semua hadir itu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, dan tugas kita untuk memakmurkan bumi Allah agar lebih indah, lebih rapi, tidak rusak. Nah, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, setelah kita saling mengenal, Allah juga menunjuk hakikat manusia itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling mulia di antara kamu adalah takwa. Tidak ada satu bangsa di dunia mengatakan kami paling bertakwa, enggak.
Tidak ada kaitan dengan bangsa, tidak ada kaitan dengan suku. Orang bertakwa itu ya karena keimanan dia, suku apa saja, bangsa apa saja bisa meraih ketakwaan. Ya, tetapi secara keturunan manusia tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus. Keturunan tetap keturunan. Ya. Jadi Islam mengajarkan bahwa dari seorang laki perempuan lalu membentuk bangsa dan suku, tujuan kita itu saling mengenal, saling memahami untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian prestasi mulia tidak kamu nanti di sisi Tuhanmu adalah ketakwaanmu. Ya, innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia bisa melakukan kesombongan, keangkuhan karena menganggap karena bangsanya. Ya, sebagaimana dalam Quran banyak dibicarakan tentang orang-orang Yahudi ini. Ya, paling bangga bahkan menganggap diri mereka ini berasal dari Arya, keturunan malaikat, bukan keturunan Adam. Nah, ini yang tidak sesuai dengan tujuan kitab Al-Quran diciptakan manusia itu. Nah, kemudian ketiga, manusia itu bisa melakukan penyebab lahirnya kesombongan dan keangkuhan kalau menganggap dirinya sudah lebih dari orang lain dalam segala hal barangkali, terutama harta, ya, uang, emas perak, sawah ladang. Makanya manusia itu berusaha menumpuk sekian banyak harta bendanya, uang talinya, ya, emas peraknya, kebun-kebunnya, rumah-rumahnya di mana-mana itu dikumpulkan. Padahal semuanya tidak ada yang bisa membela dia di hadapan Allah. Tapi terus bekerja seperti ini. Nah, sifat ini bisa melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Itulah saya baca ayatnya tadi, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus ta'ana. Subhanallah. Ya, Allah menyebutkan masih banyak lagi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Semua itu yang dibicarakan tentang keangkuhan, kesombongan karena harta, karena pangkat, karena emas perak, karena lain-lain sebagainya. Makanya seorang mukmin hendaklah dia berhati-hati setiap bentuk, setiap saat, setiap waktu. Untuk apa? Untuk memperhatikan penyebab-penyebab bisa lahirnya kesombongan dan keangkuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala orang sombong dan angkuh itu dua kerugiannya. Satu, doa-doa amalnya tidak sampai ke langit. Kemudian Allah tidak membuka pintu surga untuk dirinya. Dan ketiga, yang mendapat penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itulah sebab-sebab, dan masih banyak sebab-sebab lain kalau kita uraikan sebab lahirnya kesombongan. Tapi itu tiga hal itu. Satu, ya, karena menganggap menggunakan hukum kias, ya, hukum analogi seperti yang dipakai oleh iblis ketika diperintah untuk sujud ke Adam. Lalu dikiaskanlah dirinya iblis ini bahwa dia lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, penyakit aba wastakbara itulah yang menjatuhkan iblis menjadi hina dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Karena menganggap dirinya lebih suci, menggunakan hukum kias, menggunakan hukum analogi di dalam beragama. Ya, Allah memerintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, itu bisa. Kemudian ya, yang kedua itu menganggap dirinya lebih bersih dari orang lain. Ya, dalam segala hal,
kemudian juga bisa menganggap bahwa bangsanya lebih bagus dari bangsa lain. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika seseorang disuruh taat dalam hal beragama, Nabi mengingatkan dalam satu hadisnya yang paling populer, hadis ini dibaca di mana-mana, apalagi di perguruan tinggi dikaji lebih dalam. Wasami wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habasyiyun. Dengar dan taatlah sekalipun yang memerintah kamu adalah bangsa Arab hitam, Arab Habasyah, ya. Kalau dia memerintahkan kepada Quran dan Sunnah, maka wajib kamu mengikutinya. Itu untuk apa? Untuk melunakkan hati, untuk melembutkan hati. Karena semua yang kita bicarakan ini di dalam hati, Pak. Tawadhu di dalam hati, sombong di dalam hati, ya, ingat itu. Ikhlas di dalam hati, riya di dalam hati, ujub di dalam hati, khianat di dalam hati, mukmin di dalam hati, kafir di dalam hati, syukur di dalam hati, ingkar di dalam hati, benar di dalam hati, salah di dalam hati, hati semua. Ya. Maka kewajiban kita memelihara hati ini benar-benar berat. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Raja'na minal jihadil asghar wa jihadil akbar. Ya, kita kembali dari perang kecil menghadapi perang besar, yaitu jihadul nafs, perang melawan diri kita sendiri. Jadi semua yang saya bicarakan ini Bapak-bapak di dalam hati kita. Tidak ada yang lihat, kita sendiri yang lihat. Tidak ada yang tahu, kita sendiri yang tahu. Maka orang baik itu orang jujur dengan hatinya. Ya, jujur dengan hatinya. Bicara dengan hatinya. Ya. Kita amati hati kita ini. Ya. Sebab kalau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, bahaya kalau tidak kita tanya hati kita ini. Nanti kita lebih pandai bicara aib orang ketimbang aib diri kita sendiri. Padahal cacat celah, salah banyak di diri kita. Tapi kita sembunyi, kita bohongi hati kita. Lalu kita bicara orang lain jahat, buruk, jelek. Padahal kita ini lebih dari itu. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan akan datang. Ya, pada ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Hujurat. Nah, selesailah pembahasan saya tentang tawadhu ini, tentang asal muasal sombong, kemudian bagaimana lahirnya sifat sombong, ya, dan insya Allah masih ada penjelasan pada pertemuan akan datang. Demikian, semoga Allah melimpahkan, menurunkan hidayah taufik dalam hati kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.